Halo, kembali berjumpa dari Surabaya untuk mengungkap berbagai masalah-masalah yang terkait dengan keorganisasian. Kali ini saya ingin mengangkat tema tentang kongres dan ini merupakan slide yang biasanya saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan untuk mengenal lebih jauh tentang seluk-beluk organisasi terkait dengan kongres. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa kongres adalah sesuatu yang hal biasa dilakukan, bahwa suksesi itu selalu terjadi dalam organisasi apapun. Itulah yang biasanya dilakukan oleh kita semua. Ada disclaimer, alasan pemaaf sebagai akademisi selalu menghormati karya orang lain. Permohonan maaf ini menyatakan bahwa gambar foto visual yang ada di slide ini bukan karya semata. Maksudnya bukan karya saya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Tentu ucapan terima kasih disampaikan kepada sang kreator karena karya-karya mulia itu sempat mempercantik dari slide ini. Saudara, salam bahagia dan salam solidaritas dari Surabaya tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi organisasi yang luar biasa bermartabat dan disegani oleh masyarakat. Ini lagi saya ajak untuk disruption ya, untuk melihat kembali ranah organisasi. Bahwa sesungguhnya pelaksanaan kongres itu merupakan visible change and changing on organization. Artinya bahwa dalam suatu organisasi itu pasti ada perubahan. Dan perubahan itu bisa terjadi secara periodik, itu kalau regular, tapi kalau unregular artinya tidak seperti biasanya, itu bisa terjadi. Dan yang penting kita lihat bahwa kongres itu sejatinya menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu organisasi yang penuh dinamika dan sedang berubah. Oleh karenanya kongres itu hal yang biasa, tidak perlu dilakukan sesuatu yang kita dewa-dewakan lah. Kita akhirnya menjadi mendewa-dewakan bahwa kongres harus bagaimana. Sebetulnya itu hal yang biasa yang terjadi di lingkungan organisasi dan itu sebuah kepastian, the rule of thumb, seperti garis tangan, bahkan orang mengatakan conditio sine qua non, dan seharusnya kongres itu terjadi dalam suatu organisasi. Saudara yang berbahagia, para mahasiswa, dan semua kawan-kawan yang tertarik dalam kegiatan organisasi. Kongres itu sebetulnya adalah institutionalized peaceful settlement of conflicts, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan secara damai dan melembaga. Jadi setiap 5 tahun sekali kita akan mengkaji ulang apakah perjalanan kita itu penuh dengan dinamika, itu tidak ada konflik atau bisa meredus konflik dan menciptakan suatu produktivitas yang sangat mulia dan sangat tinggi. Dan inilah diadakan kongres itu antara lain akan melihat kembali, kemudian kita menatap ke depan dengan membuka wawasan disesuaikan dengan keadaan. Dan perlu diketahui oleh kawan-kawan semua, sebenarnya dalam kongres itu tidak hanya untuk pergantian pimpinan, tetapi di dalam kongres itu akan terjadi yang namanya orderly succession of rules. Artinya suatu suksesi yang didasarkan suatu tata aturan, role of conduct yang betul. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sangat kita buat sebagai starlight atau bintang pengarah, sehingga suksesi atau pemilihan pimpinan, pergantian pemimpinan berjalan secara teratur, periodik, dan damai. Itu maksudnya kongres. Oleh karenanya kongres harus ada tata aturannya, harus ada tata tertibnya, kemudian harus ada suatu penelitian terhadap mandat-mandat yang diberikan sehingga jalannya kongres akan mencapai suatu kedamaian. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat ya dari kongres itu tidak ada pemaksaan pemilihan, tidak ada intimidasi dan sebagainya. Kan di kongres itu meminimize atau minimum of concession. Jadi meminimalkan, mereduksi pemaksaan kehendak dan sebagainya. Oleh karena kongres itu sebenarnya didahului dengan prakongres yang penuh dengan dinamika. Kemudian pada saat kongres itu tinggal semacam pesta-pesta yang sangat luar biasa. Organisasi yang baik menerapkan itu bahwa sebelum kongres akan terjadi suatu mungkin rekonsiliasi, mungkin
akan ada smoothing, penghalusan untuk menuju jalan ke Kongres. Kemudian kita tahu bahwa Kongres itu menjamin tegaknya keadilan, garansi the uploading of justice. Jadi ada menggaransi kita bahwa nanti akan tegak keadilan. Jadi harus ada justitia commutativa, justitia vicandativa, kemudian justitia legalis dan sebagainya. Sehingga di dalam Kongres itu justru keadilan akan ditegakkan sehingga hasil Kongres akan menciptakan suatu kedamaian sehingga perspektif masa depan akan dicapai sebagai organisasi yang mulia. Lalu kadang-kadang di dalam kegiatan Kongres itu ada rekonsiliasi yang semula tidak sepakat menjadi suatu sepakatan. Jadi kalau di tingkat lokal bisa di tingkat provinsi namanya konferensi, kemudian tingkat nasional itu bisa terjadi national reconciliation atau organizational reconciliation. Itulah yang harus dimanfaatkan di dalam kongres sebenarnya. Oleh karenanya dengan kongres ini tidak akan ada suatu kongres-kongres yang ilegal karena nanti ada rekonsiliasi yang dibangun ketika kongres. Jadi ini sebetulnya adalah sublimasi atau wadah atau yang menyalurkan sehingga di kongres inilah kita itu sebetulnya akan beradu pikir argumentasi untuk mencapai kesepakatan guna terciptanya organisasi yang sangat luar biasa. Kemudian juga di dalam kongres akan terjadi truth reconciliation. Jadi rekonsiliasi yang benar-benar sehingga nanti akan membuahkan suatu perdamaian yang tulus. Itu gambaran di dalam kongres. Lanjutnya adalah di dalam kongres itu sebuah warisan luhur. Jadi suatu legacy karena kongres setiap organisasi itu mempunyai suatu keunikan, punya sensasi-sensasi istimewa dan kongres yang berlangsung dengan bagus itu akan building organizational culture. Jadi akan terbangun suatu budaya yang sangat luar biasa kaitannya dengan kongres dan kongres itu akan melahirkan sesuatu, bukan kongres malah menjadi ajang sesuatu yang tidak baik. Dan di dalam kongres ini kita akan menatap masa depan, planning for the future. Akan dibentuk program-program yang indah, ancangan ide-ide mempersatukan, menguatkan organisasi sebagai organisasi profesional yang tangguh, yang berisi anggota-anggota yang memiliki keahlian yang expert, kemudian mempunyai responsibility tinggi dan memiliki kemampuan untuk sinergi sebagai anggota menjadi corporateness yang bagus sehingga ada jiwa korsa yang sangat luar biasa. Dan pada suatu saat organisasi manapun akan mengalami suatu kebuntuan ya. Kalau lagi buntu ada KLB itu singkatan dari Kongres Luar Biasa, bukan kalau lagi buntu. Sebetulnya ketika ada kebutuhan di dalam organisasi, Kongres Luar Biasa adalah bisa dikatakan halal, bukan haram. Tapi ada catatan bahwa Kongres Luar Biasa itu adalah permintaan dari sedemikian banyak organisasi itu, anggota itu kalau bisa memang menghendaki Kongres Luar Biasa. Suatu misal di kabupaten kota di seluruh Indonesia 50% per satu. Ya kira-kira 280 kabupaten kota menyetujui Kongres Luar Biasa saat Rakornas. Maka wah ini kita ingin adanya KLB. Kemudian KLB itu mengajukan kita 50% plus 1 dan perlu diingat bahwa itu kalau di Indonesia sampai 280 kabupaten kota. Itu baru iya dan diberi waktu 6 bulan. Ketika 6 bulan tidak tercapai batas itu berarti Kongres Luar Biasa gagal. Dan Kongres Luar Biasa itu nanti baru sah kalau dihadiri dari 22/3 provinsi. Itu istimewanya di Indonesia karena ingin Kongres Luar Biasa harus melibatkan seluruh tatar zona organisasi di level provinsi sampai kabupaten kota. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit dari keinginan kita untuk mencapai organisasi yang sangat luar biasa itu bahwa Kongres bukan sesuatu yang luar biasa, yang aneh, tetapi itu adalah sukses yang hal yang biasa.
Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa dan salam solidaritas.